Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gresensia Lovridanesa, NIM 2021 110183. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang permintaan agregat 1. Pertama, pasar uang modal dengan kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin kemungkinan pasar uang modal berada dalam keseimbangan. Yang pertama, penurunan kurva LM. Untuk menurunkan kurva LM, dibutuhkan kurva penawaran uang dan kurva permintaan uang. Penawaran uang ditentukan oleh permintaan sehingga kurva penawaran uang adalah tegak lurus, sedangkan kurva permintaan uang bersudut kemiringan negatif, sebab selain ditentukan oleh tingkat pendapatan juga ditentukan oleh tingkat bunga. Keseimbangan yang memungkinkan pasar uang modal berada dalam keseimbangan adalah Y1, R1 atau pada titik F1. Seandainya pendapatan meningkat menjadi Y2, permintaan uang juga meningkat. Karena penawaran uang tidak bertambah, terjadilah kelebihan permintaan uang yang akan menaikkan tingkat bunga sampai pasar uang modal kembali ke kondisi keseimbangan, yaitu titik F2 dengan tingkat bunga R2. Yang kedua, sudut kemiringan kurva LM. Sudut kemiringan kurva LM ditentukan oleh tingkat sensitivitas permintaan uang terhadap perubahan tingkat bunga. Jika makin sensitif, maka kurva permintaan uang makin mendatar dan menyebabkan kurva LM mendatar. 3. Pergeseran kurva LM. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Yang pertama, perubahan penawaran uang. Bila permintaan uang tetap, penambahan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan. Sebaliknya, pengurangan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke kiri. Yang kedua, perubahan permintaan uang. Dikatakan berubah bila pada tingkat pendapatan yang sama jumlah permintaannya bertambah atau berkurang. Jika permintaan uang bertambah besar, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika permintaan uang berkurang, kurva LM akan bergeser ke kiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang liquid. Jika M menyatakan jumlah uang yang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Pendapat atau permintaan uang. Pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga equilibrium. Yang ketiga, kebijakan moneter menggeser kurva LM. Equilibrium jangka pendek. Y sama dengan C, Y kurang T, tambah I, R tambah G, IS. M per P sama dengan L, RY, LM. Pasar barang jasa atau kurva IS. Keseimbangan pasar barang jasa akan tercapai bila total produksi sama dengan total pengeluaran. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin kemungkinan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Y sama dengan AE, C tambah S sama dengan C tambah I atau S sama dengan I. Yang pertama, penurunan kurva IS. Untuk menurunkan kurva IS dibutuhkan dua kurva, yaitu kurva keseimbangan Keynesian dan kurva permintaan investasi. Koordinat keseimbangan keseimbangan adalah Y1 R2 atau Y2 R1. Ternyata tingkat bunga R2 telah menyebabkan keinginan menabung lebih besar dari keinginan investasi. Bila pasar barang jasa ingin diseimbangkan pada tingkat output keseimbangan Y2, maka tingkat bunga harus diturunkan ke R1 agar I sama dengan S. 2. Sudut kemiringan kurva IS. Jika pengaruh kebijakan fiskal pemerintah diabaikan, maka faktor yang mempengaruhi sudut kemiringan kurva IS adalah sudut kurva investasi. Ceteris paribus, kurva I yang mungkin mendatar akan menghasilkan kurva IS yang makin mendatar. Pergeseran kurva IS.
Jika pengaruh kebijakan fiskal pemerintah diabaikan, maka kurva IS akan bergeser jika pengeluaran investasi otonomus berubah. Jika investasi otonomus makin besar, kurva I bergeser ke kanan, yang menyebabkan kurva IS juga bergeser ke kanan. Bila investasi otonomus makin kecil, kurva I bergeser ke kiri sehingga kurva IS juga bergeser ke kiri. Kebijakan fiskal dan pengganda, belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Yang kedua, kebijakan fiskal dan pengganda atau pajak. Penurunan pajak secara langsung akan menaikkan disposable income dengan menaikkan konsumsi. Yang kedua, titik tiga, keseimbangan perekonomian atau keseimbangan umum. Perekonomian dikatakan telah mencapai keseimbangan bila baik pasar barang jasa telah berada dalam kondisi keseimbangan. Secara grafis, keseimbangan tercapai bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Kurva LM atau uang modal mengalami kelebihan penawaran, sedangkan IS atau barang jasa mengalami kelebihan permintaan. Keseimbangan ekonomi dikatakan berubah jika secara grafis titik seimbangannya berubah. Ada 3 penyebab perubahan keseimbangan, yaitu yang pertama, kurva LM bergeser, kurva IS tetap. B, kurva IS bergeser, kurva LM tetap. C, kurva IS dan LM bergeser bersamaan. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih.